Sehingga karena ada jarak, ini yang menarik nih. Pada kesadaran 2 tambah 2, pandangan tentang Allah, itu rata-rata kalimatnya begini. Banyak sekali yang mengatakan begini. Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas gitu. Itu kan menarik tuh. Di atas. Pertanyaannya di atas tuh di atas mana gitu. Dan kalau kita renungkan bahwa bumi ini berputar gitu, saya bisa ngomong atas ketika posisi saya seperti ini, atasnya di sana. Tapi kalau saya balik, posisi atasnya jadi di bawah. Kalau saya ngadep ke sana, posisi atasnya ke sana dan seterusnya. Bahwa atas tuh sebetulnya nggak jelas juga gitu dalam kosmik ini gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita bingung atas di mana, gimana bisa tahu siapa yang di atas dan apa sih makna yang di atas gitu intinya. Nah ini perlu untuk kita renungkan, gitu ya. Nah akhirnya menariknya ketika berbicara masalah Allah dengan kita ada jarak, karena yang menciptakan dan yang diciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Jarak kita akan bagi 2 dulu nih, supaya nanti benar-benar kita pahami bahwa hal dalam Quran itu selalu mengatakan Allah itu dekat gitu. Mungkin kita semua yang menyaksikan ini ketika ditanya Allah jauh atau dekat, semua jawabnya akan dekat gitu. Tapi mungkin jawabannya berdasarkan pengetahuan karena baca gitu. Maka ada 2 hal yang sangat esensial. Apakah Anda percaya Tuhan atau apakah Anda mengalami Tuhan? Belief dan experience gitu. Karena believing in God, percaya kepada Allah, belum tentu mengalami Allah gitu intinya. Dan kalau cuma percaya bisa-bisa cuma hanya dari pengetahuan, dari informasi, kita mengucapkan secara knowledge gitu intinya. Artinya kalau ada kata-kata aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, berarti Allah dengan kita tuh jaraknya bukan ruang dan waktu. Bukan Allah di mana, kita di mana, bukan di mana. Tetapi apakah kita punya kesadaran atau kita mengaktifkan kesadaran atau justru kita menutup kesadaran? Jadi intinya adalah berbicara jarak dalam penciptaan ini, jarak dengan Tuhan atau jarak dengan Allah, itu intinya adalah jarak dalam kesadaran kita. Karena kesadaran kita ini bisa aktif, bisa non-aktif, bisa hadir, bisa tidak hadir gitu. Itulah kenapa pentingnya setiap pembelajaran itu menggugah kesadaran. Bukan hanya membunyikan, bukan hanya menghafalkan, bukan hanya menggerakkan raga, tetapi bagaimana apapun ajaran-ajaran agama yang kita pelajari, ajaran Al-Quran gitu misalkan, itu tidak hanya dalam konteks membunyikan dan menghafalkan, tetapi disadari dan diselami gitu. Saya ambil contoh sederhana. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya itu adalah Iqra. Iqra ini banyak yang mengartikan baca gitu. Ya nggak salah sih sebetulnya. Tetapi poin pentingnya, Iqra di sini sebetulnya kalau mau pakai kata yang agak lebih detail, itu artinya adalah research. Oke? Research itu ada re dan search. Re itu ulang, search itu mencari. Berarti research itu adalah mencari ulang. Berarti kalau mencari ulang sebetulnya udah ada. Jadi apapun yang kita cari dalam hidup sejatinya sudah ada di dalam. Dimana kita di awal-awal pernah bahas ada kata-kata man arafah nafsa faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Karena segala sesuatunya sudah ada di dalam. Tetapi kesadarannya belum muncul. Yang kita carinya masih tertutup oleh banyak hal. Maka Iqra itu artinya adalah research, cari ulang ke dalam, meniti ke dalam, dan diulang-ulang, gitu intinya. Oleh karena itu, siapapun yang sedang menyaksikan ini, ada poin penting dari kalimat Iqra yang harus kita sadari. Itu satu poin. Apapun pembelajaran kita hari ini, masukkanlah ke dalam diri kita, relasikanlah dengan diri kita, dan ini pembelajaran yang bukan untuk orang lain. Maka di surat 17 ayat 14 di Quran ada kata-kata Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Bacalah apa yang ada di dalam dirimu. Sebagai contoh nih, ini menarik di masyarakat gitu ya. Kadang kalau ada yang lagi ngaji atau pengajian, terus dia belajar sesuatu, let's say ketika pengajian dia buka satu ayat gitu, dimana kira-kira ayatnya isinya kurang lebih gini. Jangan jadi orang pelit. Begitu dia baca, rata-rata yang kepikiran pasti temennya atau orang lain. Jadi yang kepikiran begitu, jangan jadi orang pelit. Iya ya, dia banget gitu. Jangan jadi orang sombong. Iya, jadi keingetannya dia tuh sombong nih. Semuanya tuh keluar gitu rata-rata.
Dan ketika apa yang kita pelajari untuk menunjuk keluar, itulah kenapa mungkin hatam Al-Quran diulang-ulang, hafal diulang-ulang, tapi tidak berdampak kepada perilaku. Kenapa? Karena tidak menyelam ke dalam ayat-ayatnya untuk dikontemplasikan ke dalam diri kita. Jadi pada dasarnya, pembelajaran yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita, supaya kita bisa mengikro, menyelami ayat-ayatnya, menyelami pembelajaran-pembelajarannya, supaya kita menemukan kesejatian yang ada di dalam diri kita. Disitulah kenapa Al-Quran selalu mengatakan Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyal la'alakum ta'qilun. Kalimat terakhirnya ada kata-kata la'alakum ta'qilun. Ini saya ambil dari surat 12 ayat 2. Quran, pembelajaran didesain supaya menggunakan akal. Akal didesain untuk memahami. Memahami digunakan untuk membuka pintu kesadaran. Jadi kembali kepada kesadaran tadi bahwa di kelas 2+2 cipta itu ada jarak. Tetapi jarak kita dengan Allah, jarak kita dengan Tuhan tidak berbicara masalah ruang dan waktu. Jadi bukan masalah di langit ketujuh, bukan masalah di atas gitu ya. Dan ini udah menjadi kebiasaan sepertinya gitu ya. Dikit-dikit di atas, dikit-dikit di atas. Nah, makna yang akan lebih dalam itu dimakna di kesadaran log 10.000, di kesadaran bagaimana kita mengartikan cipta bukan berbicara masalah ruang dan waktu. Bahkan cipta dalam konteks yang namanya kesadaran, kita akan sangat-sangat menyelami cipta ini dalam esensi yang lebih dalam.